Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada presentasi kali ini. Yang terhormat Bapak Sobarudin selaku dosen mata kuliah komunikasi dan negosiasi sektor publik. Kenalkan, nama saya Terisha Devani dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi dengan prodi Administrasi Publik. Cita-cita saya adalah menjadi sekretaris negara, dan yang menjadi moto hidup saya adalah rayalah dan perjuangkan apa yang menjadi tujuan hidupmu, karena sesungguhnya kesuksesan ada di tanganmu. Nama saya Vina Mustika Asranti dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Publik. Cita-cita saya menjadi HRD di instansi pemerintah. Moto hidup saya, kesuksesan dimulai dari keputusan untuk mencoba. Perkenalkan, nama saya Maiza Aulia Dewi Kurniawan. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2022. Cita-cita saya ingin menjadi pegawai di perusahaan besar. Moto hidup saya, perlakukan seseorang sebagaimana kamu ingin diperlakukannya. Saya Salsa Nidia Kurnia Putri. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik. Cita-cita saya yaitu menjadi staf di sebuah perusahaan, dan moto hidup saya yaitu jangan malu dari sebuah kegagalan, karena dari kegagalan tersebut dapat menjadi sebuah pembelajaran. Saya Terisha Devani yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 6. Adapun topik yang akan kami bawakan, yang pertama, pengertian terkait komunikasi internal, tujuan komunikasi internal, strategi komunikasi internal, media komunikasi internal, lalu dilanjutkan dengan prinsip-prinsip pengelolaan media komunikasi internal, jaringan komunikasi, kategori untuk menganalisis jaringan komunikasi, dan yang terakhir, jaringan komunikasi formal dan informal. Hi Chris, thanks for agreeing to meet with me. I noticed that we had low attendance in a very important meeting, and I really didn't get the feedback on my proposal that I was looking for. Yeah, that seems to be a consistent challenge right now. I don't think people have time to step away from their work. I noticed that you did most of the talking during the meeting. Yes, I'm trying to step up since others aren't showing up. Let's see, I'm trying changing the location, adding a WebEx so people can attend virtually, and asking a few people before the meeting if they can be sure to attend. What change did you see after trying those things? A couple of people have started joining that weren't coming before, but we're still not getting the attendance we need. And we're still not getting much participation. Do you mind if I offer a suggestion? Sure. Maybe we can look at scheduling the meeting at a different time. Some people may not be able to join mid-morning. Maybe we can try 8 a.m.? Well, I've heard from some that 8 a.m. isn't a good time either. What about rescheduling around lunchtime? And that makes me think, maybe if I provide lunch, more people would come. That's a great idea. I believe that will help with attendance. What are your thoughts about ways to increase participation? I think that when you own the meeting agenda, as you do this one, and you do most of the talking, people may tend to be a little less engaged. Well, instead of me covering everything, maybe I could assign specific agenda topics to other people and allow them to lead that portion of the meeting. I think that might help. Also, you might try distributing the meeting agenda in advance and copying all directors so that they can see when people on their teams are presenting. I think that could work really well. Thanks for the input. I'm here to support you, and I want to see you be successful. Thank you for taking the time to talk with me today and being open to my feedback. I appreciate you and the work you are doing. Well, thank you. Saja kita beranjak ke topik bahasan yang pertama terkait pengertian komunikasi internal. Komunikasi internal menurut Brennan adalah pertukaran pikiran atau gagasan yang dilakukan baik secara horizontal ataupun vertikal dalam perusahaan itu sendiri, di mana nantinya komunikasi ini bertujuan untuk menghasilkan tujuan dari suatu perusahaan.
Selanjutnya terkait tujuan komunikasi internal, seperti yang disinggung pada pengertian bahwasannya tujuan komunikasi internal ini membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pertukaran gagasan. Komunikasi internal ini juga termasuk dalam instrumen untuk menyampaikan informasi dengan jelas. Komunikasi internal bertujuan sebagai alat untuk mempromosikan reputasi organisasi atau bisnis dengan menekankan komunikasi dan koordinasi di antara para anggota, di mana gagasan yang dimiliki antar anggota ditangkap melalui komunikasi. Komunikasi internal juga merupakan instrumen untuk mengirimkan informasi dari pihak yang mengirimkan atau menerima informasi. Komunikasi internal bertujuan untuk menjadi sarana menghindari kesalahpahaman di dalam bisnis atau organisasi, sehingga penting adanya para anggota memiliki komunikasi yang baik agar terhindar dari kesalahpahaman. Dan tujuan komunikasi internal yang terakhir adalah menjadi sarana untuk memberikan inspirasi dan kreativitas kepada orang-orang sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Terlihat jelas tujuan dari komunikasi internal adalah untuk bertukar gagasan ataupun pendapat sehingga tidak adanya kesalahpahaman antar anggota di dalam perusahaan itu sendiri. Baikkan pemaparan dari rekan saya, selanjutnya strategi komunikasi internal. Tujuan dari komunikasi internal seringkali untuk meningkatkan kinerja anggota dalam sebuah organisasi. Namun dalam praktiknya, komunikasi internal tidak seefektif yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rencana tindakan untuk membantu pengembangan komunikasi internal yang efektif. Strategi komunikasi internal terbagi menjadi 6. Yang pertama, memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi menyadari nilai komunikasi. Yang kedua, membentuk federasi untuk mempromosikan inisiatif dalam organisasi. Yang ketiga, bedakan antara metode komunikasi karyawan dan atasan yang digunakan oleh personil organisasi. Yang keempat, memastikan kejelasan pesan waktu di antara para peserta untuk mencapai efektivitas. Yang kelima, mengembangkan keterampilan komunikasi dan mengenali nilai komunikasi. Dan yang terakhir, keenam, yaitu memeriksa apakah komunikasi digunakan selama semua fase perencanaan kegiatan. Bahasan selanjutnya yaitu media komunikasi internal. Sebuah alat untuk memfasilitasi komunikasi adalah media komunikasi. Salah satu bentuk kegiatan komunikasi antara dua pihak yang saling berhubungan, terutama antara perusahaan organisasi dan pembaca, adalah penerbitan media perusahaan, media internal atau organisasi. Pembaca dalam hal ini adalah para pemangku kepentingan organisasi. Media komunikasi internal terdiri dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Bentuk dari komunikasi verbal itu sendiri terdiri dari 5, yaitu majalah dinding atau mading, yang kedua ada majalah, yang ketiga surat, dan yang keempat internet, dan yang terakhir ada email. Bentuk komunikasi nonverbal terdiri dari 3, ekspresi wajah, yang kedua kualitas vokal suara, yang ketiga bahasa tubuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip penggunaan media komunikasi internal. Secara luas, sebuah organisasi dapat menerima berbagai informasi melalui media internal yang merupakan alat komunikasi. Dasar-dasar pada manajemen media internal cukup sebanding dengan dasar-dasar media komunikasi pada umumnya. Prinsip pengelolaan media komunikasi internal yang pertama adalah prinsip proximity, yaitu perspektif komunikasi yang menjadi acuan pada penyajian informasi untuk pembaca. Hal ini berkaitan dengan pilihan topik yang menarik yang dapat menjadi perhatian bagi para pembaca. Jika media menampilkan data mereka yang baik, pembaca akan penasaran untuk membacanya. Prinsip yang kedua yaitu bahasa dan penggunaan pesan yang digunakan dalam media internal harus jelas dan menarik agar mudah dipahami oleh banyak orang. Penggunaan foto, ilustrasi seperti gambar, foto-foto atau simbol-simbol itu juga dapat menarik perhatian banyak pembaca. Prinsip yang ketiga yaitu pengelolaan media internal juga harus mematuhi dan mengindahkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam etika jurnalistik.
Etika yang dimaksud antara lain mengikuti aturan penggunaan bahasa, menggunakan gambar yang sopan, dan menghindari nuansa sara. Prinsip yang keempat, atau prinsip yang terakhir, yaitu konsistensi dalam waktu penerbitan. Prinsip ini dapat terwujud jika mendapat dukungan dari tenaga pengelola media internal yang profesional. Selanjutnya, jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi adalah pola kontrak antara mitra komunikasi yang diciptakan dengan bertukar pesan melalui ruang dan waktu. Jaringan komunikasi dapat menjangkau interaksi antar pribadi hingga global. Terdapat 4 jenis aktivitas komunikatif yang terjadi dalam jaringan, yaitu pertukaran pengaruh dan kekuasaan, pertukaran informasi, dan pertukaran barang dan jasa. Baik, selanjutnya kategori untuk menganalisis jaringan komunikasi. Yang pertama, pengukuran ikatan. Yang kedua, ukuran yang ditetapkan untuk individu. Dan yang terakhir, yang ketiga, ukuran yang ditetapkan untuk jaringan. Yang selanjutnya yaitu jaringan komunikasi formal. Jaringan komunikasi formal merupakan kepatuhan terhadap seperangkat persyaratan perilaku standar atau yang biasa disebut dengan perilaku formal. Nah, terdapat 3 arah komunikasi yang biasa terjadi di sebuah organisasi. Yang pertama ada arah ke bawah, yang kedua ada arah ke atas, dan yang ketiga ada arah horizontal atau lateral. Yang pertama ada komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah merupakan pesan yang dimulai dari puncak hierarki dan terus berlanjut hingga ke anak tangga paling bawah dianggap sebagai komunikasi ke bawah. Yang kedua yaitu komunikasi ke atas. Istilah komunikasi ke atas mengacu pada transmisi pesan dari anak tangga terendah dalam hierarki ke anak tangga tertinggi. Yang ketiga yaitu komunikasi horizontal atau lateral. Komunikasi horizontal atau lateral terjadi ketika orang-orang dalam organisasi dengan status yang kurang lebih sama terhubung satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu jaringan komunikasi informal. Jaringan komunikasi informal terjadi dalam sebuah organisasi karena berbagai alasan. Yang pertama yaitu lebih cepat dari jaringan komunikasi formal, sehingga informasi dapat menyebar ke seluruh organisasi dan dapat berguna bagi organisasi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu dapat melengkapi informasi yang diberikan melalui jaringan komunikasi formal, dan yang ketiga yaitu menyediakan outlet untuk imajinasi. Jenis jaringan komunikasi informal. Yang pertama ada untai tunggal. Informasi disampaikan dari satu orang ke orang berikutnya melalui gaya komunikasi ini. Yang kedua ada gosip. Gosip merupakan sejenis jaringan komunikasi tidak resmi di mana satu orang bertindak sebagai sumber pesan dan secara langsung berkomunikasi dengan banyak orang. Yang ketiga yaitu jaringan probabilitas atau sejenis sistem komunikasi informal di mana satu orang bertindak sebagai sumber pesan utama dan secara acak memilih anggota jaringan komunikasinya untuk meneruskan pesan tersebut. Berhenti sejenak dari topik bahasan terkait komunikasi internal, mari sebentar kita merenggangkan pemikiran kita melalui game ataupun ice breaking yang telah kami sediakan terkait tebak kata. Untuk pertanyaannya ada di selanjutnya. Dan adapun kesimpulan yang ditarik dari topik bahasan terkait komunikasi internal adalah komunikasi yang dijalin pihak internal atau anggota organisasi baik secara formal ataupun non-formal melalui komunikasi internal disebut juga dengan hubungan masyarakat internal. Komunikasi ini sangat penting untuk membantu karyawan memahami visi, misi, dan keberlanjutan dari perusahaan sehingga setiap karyawan paham betul apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi internal sangat diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman di dalam organisasi. Oleh karena itu, sebuah organisasi harus membuat strategi untuk mewujudkan keharmonisan organisasi melalui komunikasi.